itu di Sukoharjo khususnya itu memang kondisinya tidak baik-baik saja. Jadi sama. Tidak hanya Sritek berarti tidak hanya di Sritek. Nah, kasakusuk yang beredar itu untuk menghindari PHK itu perusahaan mencoba ngakali begitu dengan misalnya mengurangi jam kerja sehingga gajinya itu berkurang begitu, sehingga lama-lama buruh atau pekerja ini nggak kerasan terus akhirnya mundur sendiri. begitu. Ya, 1 minggu masuk kerja lagi. Gitu. Ya, jadi kayak digilir gitu loh. Gilir. Iya, tapi liburnya nanti dipotong begitu. Iya, dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast tribunselo.com. Kali ini saya akan membahas tema yang sedang banyak dibicarakan orang, yakni tentang kabar buruk soal goyangnya industri tekstil di Sukoharjo, dan belakangan ini jadi rame setelah menimpa raksasa perusahaan tekstil asal Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni PT Sritex. Bersama kita di studio hadir Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo, Pak Soekarno. Siap. Pak Soekarno, selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Pak Karno. Siap. Pak, sekedar gambaran, Pak, pertama Pak Soekarno ini bukan pekerja di Sritek, Pak, ya? Saya bukan bekerja di Sritek. Bukan bekerja di Sritek, jadi beliau ini tidak bekerja di Sritek, tapi beliau ini sebagai salah satu tokoh pekerja atau buruh, Pak, ya, di Sukoharjo, Pak, ya. Nah, saya berharap saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Karno ini bisa mendapat gambaran begitu, Pak. Mungkin Pak Karno mendapatkan cerita dari teman-teman begitu ya, yang bekerja di Sritek begitu, seperti apa kondisinya begitu. Nah, Pak Karno, sebetulnya apa memang betul begitu ya yang selama ini muncul di berita-berita begitu, kalau Sritek ini pilot ini, dan kemudian apalagi kalau pilot ini kemudian membawa ke arah kebangkrutan, itu bakal terjadi goncangan ekonomi yang sangat besar di Sukoharjo, itu betul, Pak, ya? Ya, jadi gini Mas Aji ya. Terima kasih waktunya yang telah mengundang kami. Jadi kalau kita melihat secara umum ya, bukannya hanya di Sritek, tapi secara umum khususnya di perusahaan tekstil yang padat karya tekstil itu di Sukoharjo khususnya itu memang kondisinya tidak baik-baik saja. Jadi sama. Tidak hanya Sritek berarti. Tidak hanya di Sritek. Jadi yang tekstil khususnya itu tidak baik-baik saja. Nah, dari itu banyak teman-teman sebetulnya agak cemas ya, yang bekerja di tekstil khususnya. Mungkin akan adanya efisiensi, pengurangan karyawan, PHK, ini akan berdampak sekali di Sukoharjo. Khususnya setelah ada ini ya, di perusahaan Sritek, setelah ada pengadilan niaga itu keputusan pilot, ini banyak sekali teman-teman itu juga ada yang curhat ke kita. Nasibnya bagaimana seterusnya akan seperti itu. Nanti alhamdulillah setelah berjalan dari waktu, pemerintah juga sudah istilahnya ini ya, kayak memberi angin segar. Turun tangan. Turun tangan. Yang membantu. Nah, namun kecemasan itu pun belum begitu selesai, karena yang sifatnya membantu bagaimana kita kan juga nggak ngerti, karyawan juga nggak ngerti. Yang penting ya intinya kalau karyawan itu yang ada di Sritek itu intinya bisa bekerja terus gitu aja. Gitu. Jangan sampai ada PHK. Betul. Pak Karno, tadi Pak Karno kan cerita ya kalau kondisi industri tekstil di Jawa Tengah itu sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Istilahnya sudah goyang begitu ya. Betul. Itu kondisi itu sudah lama atau baru-baru ini aja, Pak? Ya sudah lama sebetulnya ya. Sudah tahun-tahun ini ya, sudah lama sebetulnya. Bahkan tahun 2023 itu sudah mulai sebetulnya, sudah mulai tanda-tanda tanda-tanda sudah goyang untuk tekstil khususnya. Iya. Itu salah satu tanda goyang itu apa, Pak? Apa karena pengurangan karyawan atau pengurangan gaji atau pengurangan shift kerja atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk tekstil khususnya karena mungkin bahan bakunya itu pun juga sulit didapat,
Akhirnya adanya efisiensi, artinya efisiensi yang dulunya di tekstil mungkin dipindah ke pekerjaan yang ada. Artinya mungkin ya pindah ke garment atau ke yang unit lainnya. Yang penting karyawan itu masih bisa bekerja, intinya itu. Tapi juga kecemasan itu kan juga bisa saja terlanjut. Artinya ya daripada mem-PHK atau mengurangi karyawan, perusahaan kan pasti ada efisiensi. Entah itu efisiensi apapun akan dilakukan. Artinya kebijakan perusahaan itu mungkin dari segi efisiensi karyawan yang dulu kesejahteraan akhirnya bisa saja dikurangi kan seperti itu. Itu mulai itu kelihatan itu. Pak Karno, apa namanya, kalau dari curhat teman-teman itu bagaimana? Karena begini Pak, yang apa namanya, kasakusuk yang beredar begitu itu kan perusahaan itu, kalau perusahaan itu mem-PHK ya, melakukan PHK itu kan kalau sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan ada pesangonnya. Iya, betul. Pesangon ini kan juga cukup besar begitu ya, sehingga mungkin bisa membuat sebuah perusahaan itu kehilangan uang banyak begitu. Betul. Nah, kasakusuk yang beredar itu untuk menghindari PHK itu perusahaan mencoba ngakali begitu dengan misalnya mengurangi jam kerja sehingga apa namanya, gajinya itu berkurang begitu, sehingga lama-lama buruh atau pekerja ini nggak kerasan terus akhirnya mundur sendiri. Begitu. Ya. Pak, betul nggak sih Pak ada seperti itu Pak? Ya, jadi kalau kita melihat terus kita cek di lapangan, memang ada sih, ada perusahaan yang seperti itu. Tapi ya mohon itu teman-teman sendiri ya, mungkin teman-teman sendiri yang harusnya ini ya, harusnya bisa mengambil kebijakan yang artinya saya kalau keluar dengan sendirinya mungkin tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita bertahan di situ, insya Allah perusahaan pun juga akan tidak berani akan mengeluarkan. Artinya ya ada efisiensi, artinya diliburkan mungkin beberapa hari, lalu mungkin upahnya juga tidak sesuai, akhirnya keluar dengan sendirinya. Ini juga ada Pak. Jadi mohon dari teman-teman sendiri itu bisa artinya bertahan ya, mempertahankan diri, jangan sampai keluar tanpa ada kompensasi apa-apa dari perusahaan. Harapan kita seperti itu. Karena kalau kita buruh itu mundur dengan sendirinya, dia akan rugi juga. Karena nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat apa-apa. Iya. Pak Karno, mungkin mendengar sendiri cerita dari teman-teman ya, kondisinya itu seperti apa sih Pak? Saya kalau boleh tahu begitu, misalnya dalam setelah mengalami setelah ada efisiensi itu dalam seminggu bekerja berapa dan berapa yang pekerja itu baru terima dalam setiap bulan itu setelah ada efisiensi itu Pak, honornya Pak. Jadi ini ya, itu kan harusnya ada di PKB, kesepakatan sama dari antara karyawan dengan pengusaha. Kalau dari awalnya itu sudah ada kesepakatan, misalnya 50% atau 75%, itu kalau sudah sepakat ya itu yang harus diberikan oleh pengusaha. 70% maksudnya apa? 70% dari gajinya. Kalau diliburkan loh, misalnya libur berapa hari, 1 bulan atau 2 bulan, tapi kan tetap masih ada kompensasi. Tetap masih ada ya? Iya, harusnya itu. Entah itu 75% atau 50%, tinggal kesepakatannya dan. Tapi kadang-kadang perusahaan itu juga nakal. Kamu saya liburkan 1 minggu, tapi hanya dapat kompensasi sekian ribu kan, itu kan juga ndak betul soalnya. Ya, kalau yang saya tahu Pak Karno begitu yang misalnya ada informasi atau dari curhat dari teman-teman itu berapa yang diterima Pak? Yang paling rendah yang Pak Karno tahu berapa? Yang paling rendah dari teman-teman itu yang terakhir itu hanya 45% Pak. Dari gaji? Dari gaji. Berarti dari UMR? Iya, dari.
Jadi Berarti nggak katakanlah sampai 1 upahnya juta, Pak. 2 juta ya hanya terima 45%. Berarti nggak sampai 1 juta berarti. Pak. Enggak nyampe, enggak nyampe. Nah itu kan kita sayangkan. Artinya yang namanya pekerja atau buruh itu kan pendapatan per bulannya itu sudah dijaga ya sebetulnya kan. Betul. Untuk beli ini, Betul. untuk misalnya punya utang untuk nyari Kadung utang, angsuran untuk gitu ya. angsuran seperti Angsuran itu. kan nggak bisa. Tapi kalau kondisi libur artinya enggak ada kepastian, bekerja lagi, itu kan juga lama-lama kita kan buruh sendiri kan, wah aku pengen metu lah kalau nggak tahan nah gitu nggak ya. tahan kan itu karena pendapatannya kan tidak menentu meskipun beliau itu libur di rumah loh kan itu. Iya, iya, Maka iya. dari itu ya harapan kita dengan adanya pemerintah turun tangan kemarin yang ada di Sritek ini, ada harapan kita ya bisa karyawan bisa tenang lah, minimal bisa bekerja lagi dengan tenang, masih mendapatkan pendapatan yang per bulannya itu. Itu. Pak, saya masih pengen tahu Pak tadi soal apa namanya efisiensi begitu ya, dan sampai mengurangi pendapatan teman-teman buruh juga. Itu kalau memang ada yang serendah apa namanya sebanyak itu motongnya begitu Pak. Itu bagaimana terus Pak mereka bisa bertahan untuk secara sehari-hari begitu Pak? Apa ada Pak karena mungkin dapat cerita begitu ada yang sampai nyambi atau bagaimana gitu? Itu ya, ya rata-rata yang teman-teman buruh itu pekerja itu kan ya ada istri juga mungkin bekerja, bisa bekerja dari perusahaan yang lain, tidak hanya di perusahaan itu kan Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi bisa saling menutupi Saling mengisi, kekurangan, Pak, saling ya. mengisi kan seperti Iya, itu. iya. Rata-rata seperti itu. Iya, Kalau kita jaga ke pendapatan di luar bekerja itu enggak mungkin sulit. Meskipun juga ada mungkin ya ada punya samben Gojek atau nge-Grab atau yang lain kan seperti itu juga banyak sebetulnya karyawan. Pak, kalau kondisi efisiensi itu pemotongan upah begitu, itu terjadinya apa sejak COVID itu, Pak? Ya, jadi setelah terjadi COVID itu perusahaan-perusahaan itu memang sudah mulai ini Mulai ya, goyang. goyang. Mungkin ada yang diliburkan sampai berapa bulan itu. Terutama di tadi ya di tekstil dan garment tadi yang padat karya tadi. Itu sudah mulai. Jadi karyawan ini bekerja ini diliburkan tapi tetap mendapat gaji. Iya, Tapi gajinya tidak berkurang, sesuai tidak dengan sesuai upah dengan yang upahnya sebenarnya kan sebenarnya. gitu. Iya. Ada Pak yang diliburkan 1 bulan penuh gitu ada atau tetap pasti ada bekerjanya begitu? Jadi rata-rata itu tidak nyampe 1 bulan. Misalnya 1 minggu libur, 1 minggu masuk kerja lagi. Gitu. Ya, jadi kayak digilir gitu loh. Gilir. Iya, Tapi gilir, liburnya. nanti dipotong begitu Iya, upahnya, dipotong. ya. Pak, kondisi ini banyak terjadi Pak di perusahaan-perusahaan begitu? Kalau di Sukoharjo khususnya yang padat karya terjadi. Banyak Pak ya. Terjadi. Tapi ada juga misalnya dalam satu perusahaan, perusahaan ini melakukan efisiensi begitu. Terus tapi di perusahaan yang sama itu ada yang tidak kena, maksudnya dapat upah penuh begitu, ada Pak seperti itu? Ada juga. Jadi ada ya tinggal kebijakan dari perusahaan-perusahaan itu ya. Perusahaan ya mungkin perusahaan yang istilahnya sesuai dengan aturan itu ya harusnya seperti itu, harus dibayar meskipun tidak masuk bekerja, meskipun diliburkan, harus dapat ini kompensasi yang sebenarnya. Itu ya. Kalau harapan dari teman-teman serikat buat pemerintah apa Pak dengan kondisi ini Pak? Ya, jadi harapan kami selaku pengurus serikat pekerja maupun forum peduli buruh yang ada di Sukoharjo, harapan kita teman-teman yang ada di Sritek khususnya ya, ini bisa bekerja tenang. Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, artinya membantu kemudahan mungkin ya untuk Sritek ini agar bisa berjalan dengan seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu kan, yang sukses ya tentunya. Jadi harapan kita seperti itu.
dan pengusaha pun juga akan senang ya kalau perusahaannya bisa eksis lagi, kembali jaya kan seperti itu. Dan mungkin tidak hanya di Sritek, seluruh perusahaan yang ada di Sukoharjo, ya harapan kita seperti itu. Tidak ada yang istilahnya pilot yang tidak memphk karyawannya atau mengurangi hak-hak karyawannya seperti itu. Dan harapan kami kalau memang itu terjadi yang bagi teman-teman yang ada di Sritek, kalau terjadi katakanlah yang terjelek itu pilot, ya harapan kita karyawan itu juga bisa menerima hak-haknya. Hak-haknya Iya, dipenuhi begitu, Pak, dipenuhi ya. kan itu. Pak Karno, tadi kan pemerintah itu apa namanya, di dalam banyak berita begitu kita baca begitu kan, pemerintah ini turun tangan ya, Iya. menyelamatkan Sritek begitu ya. Betul. Nah, menurut Pak Karno tadi, Pak Karno juga cerita kalau kondisi ini tidak hanya menimpa Sritek tapi juga perusahaan-perusahaan lain yang di bidang tekstil begitu. Nah, harapan Pak Karno, apakah pemerintah itu juga melakukan hal yang sama sehingga tidak hanya Sritek yang ini, Pak? Ya, jadi ini ya, kalau toh pemerintah itu akan memberikan kemudahan ya, bantuan ke PT Sritek yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga Pilot, itu ya harapan kita bantuan ini sifatnya untuk umum ya, untuk umum, tidak hanya untuk khusus untuk Sritek. Jadi khawatir kami nanti kalau terjadi justru akan menjadi kecemburuan dari perusahaan yang lain nanti itu. Semoga nanti pemerintah harapan kita berilah kemudahan entah itu ekspornya atau kemudahan untuk membeli bahan bakunya kan seperti itu. Jadi sifatnya umum untuk semua perusahaan itu, tidak hanya untuk Sritek. Itu aja. Pak Karno, kalau kemarin itu kan Sritek itu ya, itu salah satunya itu menyebut kalau kondisi industri tekstil yang sedang goyang ini itu karena kebijakan pemerintah dalam hal soal membuka keran impor begitu. Gitu. Ya, membuka keran impor. Nah, sementara menurut pemerintah kalau alasan itu nggak logis karena peraturannya kan baru, sementara goyangnya udah lama begitu. Betul. Itu kalau pekerja seperti apa Pak melihat hal itu, Pak? Saya melihatnya ya itu memang di Indonesia khususnya itu kalah bersaing dengan produk Cina sebetulnya kan. Kalau memang ini keran ini dibebaskan, ini saya yakin untuk produk Indonesia ini akan tenggelam, artinya kalah bersaing dengan produk-produk dari Cina. Di Cina itu mulai dari kualitas, lalu harga itu jauh lebih murah, kualitas lebih baik. Maka dari itu ya pemerintah akhirnya mengambil kebijakan kan tutup lagi keran-keran yang ada di itu. Nah, insya Allah mungkin nanti kalau dengan adanya seperti itu tekstil yang di Indonesia ini bisa berkembang. Harapan kita seperti itu. Iya. Pak Karno, dari tadi nih kita ini ngobrol soal gambaran-gambaran yang suram ya soal industri tekstil gitu ya. Saya tapi pingin ini Pak, saya pingin flashback begitu ya. Pingin kita kembali sedikit ke masa lalu begitu. Ketika industri tekstil di Solo dan Sukoharjo ini di masa jaya-jayanya Pak ya. Itu pernah ya Pak ya? Pernah. Dan Pak Karno saya juga sudah mengalami itu Pak ya. Sejak tahun berapa Pak Karno kerja di tekstil? Saya bekerja di perusahaan itu sejak tahun 1989. Saya masih TK Pak. Sekarang sudah bekerja Pak ya. Sekarang saya usia mulai tahun 2063 ya. 63 lahir. Iya. Itu ketika itu bagaimana Pak itu Pak? Itu tahun 89 Pak Karno bekerja itu di industri tekstil itu apa namanya? Industri tekstil di Solo dan Sukoharjo itu sudah tumbuh atau belum atau bagaimana Pak ketika itu Pak? Waktu itu sudah mulai tumbuh. Jadi dulu saya waktu tahun 1990
90-an lah. Ya. Itu sudah mulai ini ya, tekstil itu baik-baiknya, sudah baik. Tahun 90-an ya, masa 90, jayanya masa itu ya. jayanya. Itu kesejahteraan karyawan pun juga bagus waktu itu. Bagus. Sampai THR aja dapatnya ada yang sampai 190%. Nah, sekarang kan cuma 100%. 100% paling Iya, banyak gitu. Ada apa istilahnya kesejahteraan untuk Insentif. insentif itu ada. Namun setelah akhir-akhir ini kan semua itu hilang. Iya gitu. Hilang. Iya. Jadi ya dengan adanya mungkin perusahaan juga ada efisiensi, akhirnya kesejahteraan itu akhirnya kan juga dengan sendirinya hilang, tidak diberikan. Pak Karno, ini apa namanya juga sedikit flashback begitu ya. Kita kan sekarang tahu kalau UMR di Sulu dan sekitarnya itu kan ya berkisar 2.100.000 begitu ya, 2.100.000 dan sekitarnya begitu ya. Itu kalau di dulu waktu masa jaya-jayanya itu perusahaan, itu tentu UMR-nya kan tidak segitu. Iya, betul. Tidak segitu. Tapi menurut Pak Karno lebih nyaman mana ketika dulu ya apa namanya UMR-nya belum segitu tapi perusahaan lagi baik-baiknya, atau sekarang UMR-nya sudah 2 juta tapi seperti itu kondisinya, seperti begini kondisinya Ya, gitu betul, Pak. betul. Jadi ini ya Mas Haji, kalau kita bandingkan dari waktu dulu sampai sekarang itu memang dulu itu kan harga-harga juga masih ini ya. Iya. UMK masih kecil tapi harga-harga itu juga masih terjangkau. Katakanlah dulu gaji 1 juta, tapi beras ini kan masih harganya masih murah sekali, masih terjangkau. Harga lainnya juga masih terjangkau oleh buruh. Jadi kalau dibandingkan gimana ya? Ya kita memang naik. Iya, tapi harga lain juga naik. Betul. Gitu ya. Jadi lebih nyaman dulu. Iya, nyaman dulu. Tapi kita dulu ya seperti itu. Tapi ya dengan perkembangan zaman ini harus kita ikuti juga kan, dengan berbagai apa ya, karena dengan adanya inovasi, kemajuan zaman ini harus kita ikuti, memang kita harus ikuti kan. Jadi bagaimanapun juga adanya apa ya, teknologi yang canggih, serba canggih ini kan, ini juga akan mengurangi tenaga kerja. Sekarang kan juga dengan adanya mesin-mesin yang baru itu kan juga ini ya sangat tidak membutuhkan karyawan banyak manusia, gitu. Ya, betul. Otomatis, betul. Begitu. Yang kalau dulu itu misalnya mesin tekstil itu dijaga 2 orang 3 orang, sekarang 1 orang pun juga sudah bisa kan seperti itu. Pak Karno ini Pak ya, mengalami semua Pak ya. Iya, mulai betul. dari itu manual sampai sekarang. Betul. Mengalami Pak ya. Saya mengalami. Dan itu memang benar terjadi Pak ya. Betul. Ketika teknologi itu menggantikan manusia itu. Makanya kalau dengan ini tidak ada inovasi di Indonesia khususnya, ini juga akan ketinggalan sangat jauh Pak. Harus mengikuti kayak mesin tekstil yang baru itu kan harus diikuti. Tapi kan kalau misalnya teknologi terbaru kita pakai begitu kan semakin banyak ini Pak, semakin banyak buruh pengurangan tenaga kerja ya khususnya itu memang. Resikonya seperti itu Pak ya. Iya, betul, resikonya seperti itu. Pak Karno, saya mau tanya Pak Karno ini kan tokoh buruh di Sukoharjo begitu ya. Kalau menurut Pak Karno begitu, UMR Sulu sekarang ini cukup nggak sih Pak dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini Pak? Jadi kalau kita melihat, kita juga survei juga Mas. Ya. Sebelum menentukan upah itu kita survei ke pasar-pasar, kebutuhan pokok. Ya. Jadi jauh sebetulnya untuk kebutuhan itu. Kebutuhan jauh. Jauh berarti nggak cukup? Nggak cukup. Tapi bagaimanapun yang namanya buruh itu kan
pasti yang dikalahkan mungkin kebutuhan yang ini ya, kayak makan, kayak itu pasti dikurangi menunya misalnya gitu. Iya. Tapi harapan kita Iya. ke depannya, ini kan beberapa tahun ini kan kenaikan UMK juga terlalu rendah. Yang tahun kemarin aja hanya 3,5% atau 3,7%. Nah, harapan kita meskipun kondisi seperti ini kan kondisi yang buruh juga sangat menderita, pengusaha pun juga sebetulnya tidak baik-baik aja. Lah, harapan kita untuk kenaikan upah yang ini ya juga harus bisa mengikuti dengan harga sebetulnya kan. Itu. Karena minim Pak yang sebetulnya dengan kenaikan yang kemarin itu. Iya betul. Artinya Kebutuhan memang UMK itu naik begitu ya. ya. Tapi harga-harga lain juga lebih naik betul. lagi begitu ya. Kalau ya katakan naik sebetulnya kan tidak naik, hanya penyesuaian. Iya. Penyesuaian. Iya penyesuaian betul. Pak Karno, dalam banyak pembahasan begitu kan buruh ini kan dilematis ya, serba di posisi yang serba salah begitu ya. Kalau dia menerima uangnya juga kurang begitu ya. Kalau dia tidak menerima nanti pengusaha yang akan nggak kuat sehingga perusahaannya tutup begitu. Kalau teman-teman buruh itu melihat hal itu seperti apa, Pak? Apakah memang hanya posisi buruh itu ya menerima saja atau bagaimana, Pak? Ya saya ya selaku Ketua Serikat Pekerja sebetulnya kan kalau kita melihat kami di tengah-tengah, artinya tidak golek menangan dewi gitu seperti itu ya. Artinya kalau memang itu sesuai dengan aturan, itu harapan kita selaku Ketua Serikat Pekerja. Tapi kalau pengusahanya ndak bisa, ya mau bagaimana lagi, kan ada solusi Pak. Itu artinya ya misalnya pengusaha ngalah sidik ning pekerja ya dapat kan itu. Harapan kita seperti itu. Pak Karno, UMR begitu ya, kita bicara soal UMR. UMR itu kan dirancang untuk seorang pekerja bujang. Bujang, betul ya, Pak, betul. Nah, Pak, ada nggak Pak teman-teman buruh itu yang kenyataannya di lapangan, ya, dia menerima gaji UMR tapi dia harus menanggung istri dan anak gitu. Sementara istrinya tidak bekerja, ada Pak? Iya, ada. Jadi ya memang betul ya, untuk UMR itu kan, UMK itu kan sudah diatur ya, dari apalagi kenaikan yang sedikit. Jadi pemerintah ini kan ini sebetulnya ada solusi, tapi solusi itu tidak dijalankan oleh pengusaha semuanya. Artinya memang upah UMK itu untuk pekerja lajang itu ya, lajang minim. Ya. Tapi kalau yang punya masa kerja itu kan ada yang namanya kebijakan dari pemerintah, aturan dari pemerintah itu yang namanya SUSU ya. Struktur skala upah itu kan ada, tapi perusahaan jarang sekali ini dilakukan, diberlakukan kan seperti itu. Jadi harapan kita ya ini karena pemerintah sudah membuat kebijakan seperti itu, ya harapan kita dari pengusaha itu juga bisa menjalankan yang namanya struktur skala upah, kenaikan di situ yang masa kerjanya kan sudah terinci, ada masa kerja, ada pendidikan, ada dan sekian banyak sekali kriterianya. Nah itu pada prakteknya dilakukan nggak itu Pak, terjadi? Di perusahaan jarang sekali dilakukan. Artinya tidak mengenai masa kerja, pengalaman itu sama semua katanya Pak. Seandainya dilakukan itu selisihnya hanya sedikit sekali, sedikit. Kenaikannya hanya berapa rupiah gitu kan. Beliau sudah ndak nyali aturan, artinya kan sudah menjalankan struktur upah kan. Orang yang udah kerja lama sama orang yang baru masuk itu selisihnya selisihnya cuma sedikit, tipis. Betul, tipis. Artinya pengalaman bekerja itu kurang dihargai begitu. Betul. Iya. Baik. Pak Karno, terima kasih banyak Pak ngobrol-ngobrolnya, informasinya, insight-nya. Kita doakan semua kondisi pekerja dan buruh di Sukoharjo khususnya pekerja di industri tekstil akan segera baik-baik saja Pak Karno. Amin. Begitu. Ya harapan kita seperti itu Mas Pak Haji, harapan kita perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini khususnya yang ada di Sukoharjo
bisa kedepannya bisa tumbuh, bisa berkembang lagi seperti tahun-tahun sebelum ada COVID seperti itu. Betul. Ya harapan kita jadi bagi karyawan pun juga bisa menikmati artinya, menikmati. Betul. Itu aja. Baik, Itu. Pak Karno, terima kasih sekali Siap, lagi. sama Haji. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Karno dari Ketua Forum Serikat Peduli Buruh Sukoharjo. Kita bertemu lagi di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Saya Haji Pramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.